Baik Pak Ibnu Hajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak. Dulunya saya mendengar nama Bapak karena saya juga di kecamatan yang sama Pak ya. Akhirnya bisa bertemu kembali dengan Bapak di sesi coaching ini. Ya, salam kenal Pak ya. Jadi Ya, bagaimana Bapak suasananya hari ini? Santai? Ya Bu. Ya, suasana Bapak hari ini bagaimana? Perasaannya bagaimana hari ini? Sekarang kita lagi santai nih Bu. Ya, artinya kalau kita berbincang-bincang sejenak boleh Pak ya? Boleh Bu, boleh sekali. Ya, oke. Ya, baik. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak sebagai guru penggerak hebat di sekolah Bapak. Jadi begini Bapak, yang ingin saya tanyakan, atau mungkin saya boleh tahu apa yang sudah Bapak rasakan dari program guru penggerak yang sudah Bapak ikuti selama 9 bulan kemarin. Apa yang saya rasakan? Pastinya saya sudah banyak ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak itu. Sebelumnya saya tidak menyangka kalau pendidikan yang selama ini kita lakukan di sekolah itu sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam dunia pendidikan. Ternyata setelah kita melaksanakan mendapatkan pendidikan di guru penggerak, ternyata pendidikan yang kita berikan di sekolah itu masih sangat bertolak belakang dengan harapan. Ya. Dari yang saya tangkap berarti banyak sekali hal yang perlu kita benahi Pak ya setelah kita di guru penggerak. Iya Ibu. Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan situasi apa yang Bapak hadapi di sekolah Bapak sebelum dan sesudah menjadi guru penggerak Bapak? Ya, saya pribadi sebelum menjadi guru penggerak banyak sekali mempraktikkan pendidikan yang memaksa. Iya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ilmu saya coba merubah pola-pola pengajaran yang saya lakukan di kelas. Memang sih belum 100% bisa tercapai, tapi paling tidak saya sudah ada landasan atau fondasi utama. Oh, ini pendidikan ini yang saya lakukan ini ternyata kurang tepat. Jadi ada refleksi setiap hasil kegiatan yang saya lakukan. Iya. Luar biasa Bapak ya, pemahaman dari guru penggeraknya. Dari situasi yang Bapak hadapi itu, tadi Bapak mengatakan bahwa selama ini sebelum guru penggerak ada pembelajaran yang dipaksakan untuk siswa kita. Apa contoh kegiatan apa yang membuat bahwa yang Bapak rasakan bahwa itu adalah pembelajaran yang memaksa? Kegiatan seperti apa itu Bapak? Misal saya memberikan pembelajaran kepada anak tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya si anak dia tidak suka membaca komik, dia lebih suka membaca puisi. Ya, tapi di dalam pembelajaran yang seperti itu saya berikan semua ini kita harus baca puisi. Padahal kan anak tidak semua mau membaca apa yang kita suguhkan. Tapi karena kita seorang guru ya dia harus mematuhi gitu. Jadi hal-hal yang tidak memerdekakan itu cukup sering kita lakukan. Namun setelah saya lulus dari pendidikan guru penggerak, alhamdulillah hal-hal demikian bisa kita kita hilangkan begitu. Iya. Luar biasa Pak ya, luar biasa loh pemahaman Bapak ya di guru penggerak. Saya juga sangat tertarik mengikuti itu program guru penggeraknya Bapak. Ya Bapak, jadi tadi kita kan kegiatan
sebelum mengikuti guru penggerak kegiatan pembelajaran yang memaksakan kehendak kita gitu ya. Semua anak menuruti keinginan kita, itu yang saya lihat dari, yang saya dengar dari Pak Ibnu. Berdasarkan pengalaman sebelum itu, inspirasi apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak tadi mengajar dengan terpaksa, dengan memaksakan anak? Apa inspirasi Bapak untuk merubah kegiatan tersebut yang tadi Pak Ibnu sudah katakan itu ternyata bertolak belakang ya Pak dengan perasaan gitu tadi ya. Nah, apa inspirasi yang timbul dari pengalaman itu Bapak? Setelah memiliki pemahaman yang berbeda dari sebelum menjadi GP, jadi saya memahami bahwa pendidikan yang kita berikan kalau tidak sesuai dengan anak, itulah bentuk paksaan yang kita berikan kepada si murid. Sehingga saya berinspirasi bahwa pendidikan yang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari itu adalah salah satu bentuk dari dari bentuk praktik baik yang harus kita laksanakan di sekolah. Iya ya, saya menangkap ada kata praktik baik dari Bapak. Saya sangat tertarik ini terkait dengan praktik baik. Apa yang menjadi praktik baik yang sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak? Ya itu tadi. Mendengar cerita yang lebih spesifik mungkin Pak. Memang tidak banyak yang saya lakukan praktik baik. Ya paling tidak praktik baik yang saya lakukan itu tidak lagi ada. Saya sudah bisa membedakan kebutuhan siswa. Kemudian saya memberikan materi atau pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Kenapa? Karena hanya melalui berdiferensiasi ini menurut saya yang bisa membedakan, yang bisa memerdekakan anak dalam pembelajaran. Jadi kita sudah bisa memetakan, kita berikan kebebasan kepada anak. Ayo nak, kamu suka membaca misalnya membaca buku apa atau cerita apa, atau kamu suka baca berita, ya kita suguhkan kepada mereka itu untuk membaca berita yang sehingga poinnya sama, yaitu membaca gitu. Jadi itu bentuknya. Wah, luar biasa. Itu praktik baik yang bagus sekali Pak ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya tertarik sekali. Dari setelah Bapak melakukan praktik baik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang Bapak rasakan manfaatnya untuk diri Bapak, kemudian untuk diri siswa juga yang Bapak lihat, apa ya perasaan yang Bapak peroleh ketika setelah pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bapak lakukan di sekolah? Bagi saya pribadi, saya bahagia karena bisa melihat anak-anak ini mendapat pembelajaran yang sesuai dengan keinginannya. Tidak ada paksaan kamu harus baca yang saya suguhkan gitu. Tetapi pada esensialnya bahwa materi yang ingin kita capai, misalnya anak mampu memahami bacaan, dari bacaan itu jadi bentuk bacaannya apa saja tercapai gitu Bu. Jadi materi yang ingin kita sampaikan ke anak itu tercapai, walaupun si anak itu memilih media yang beragam. Inilah menurut saya itu salah satu bentuk untuk berdiferensiasi di dalam kelas bersama anak. Iya Pak, luar biasa Pak ya. Ketika anak senang, ketika anak belajar dengan kebutuhannya, perasaan kita sebagai guru juga senang Pak ya, kita puas ya. Itu yang saya tangkap dari Pak Ibnu. Baik Pak Ibnu, luar biasa praktik baik yang Bapak terapkan di sekolah. Nah, apakah ada dari praktik baik itu, apakah Bapak ada tantangan atau hambatan yang Bapak alami ketika melakukan praktik baik tersebut? Iya. Apa tantangan yang Bapak dapatkan? Tentu ya, setiap aktivitas yang kita lakukan pasti ada rintangan. Apalagi rintangan yang kita dapatkan ini, apalagi tujuan kita adalah merubah pola, sehingga
pola yang lama yang sudah ada di dalam kelas dengan anak-anak yang seperti itu. Ketika kita ubah pola ini, anak-anak kadang sulit untuk memilih, karena kan kita di sini mau cakap kalau di Aceh ini kita terpaku pada satu sumber pembelajaran, yaitu buku paket. Ya, sehingga anak-anak sulit sekali untuk mendapatkan bahan media yang lain. Nah, saya punya solusi waktu itu, saya menyediakan materi, saya print atau saya fotokopi, nanti di kelas saya bagikan dalam bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu saya kasih kopiannya barang 2 atau 3 begitu. Jadi tantangannya ada, bukan tidak ada. Iya, luar biasa. Jadi Bapak dapat mengatasi tantangan tersebut dengan menyediakan sumber belajar ya. Jadi Bapak cari sendiri kemudian diberikan kepada siswanya. Apa keberhasilan yang sudah Bapak dapatkan, Pak, dari praktik baik tersebut yang sudah Bapak katakan tadi? Yang saya lihat di siswa bahwa mereka lebih terbuka wawasannya. Ternyata sumber belajar, mereka sudah tahu sekarang bahwa sumber belajar itu bukan hanya dari buku paket atau dari guru itu atau dari penyampaian guru saja. Ternyata bahan pembelajaran itu bisa diambil di internet, bisa diambil dari koran dan sebagainya. Jadi mereka terbuka wawasannya dan sudah bisa mengaplikasikan di dalam pembelajaran sehari-hari. Itu terbukti dari ada anak ketika belajar matematik, dia membawa TTS yang ada, TTS model matematik itu. Iya. Berarti dapat memancing siswa juga, Pak, ya, dari pembelajaran yang sudah Bapak terapkan ya. Luar biasa, Pak Ibnu, sukses melakukan aksinya. Baik, Bapak, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya sehingga praktik baik ini dapat lebih berkembang? Ke depan tentu kita terus berusaha ya, bagaimana teman-teman guru yang lain juga mau mengikuti proses pembelajaran yang kita tampilkan ini. Tentu tidak mudah, mereka harus mendapatkan pendidikan yang pendidikan dasar ya, tentang pengetahuan dasar ya tentang praktik-praktik pembelajaran yang memerdekakan. Nah, hal itu kita mungkin harus sering sekali bersosialisasi tentang kepada mereka tentang bagaimana praktik baik itu kita lakukan. Kemudian mungkin kita akan sedikit lagi mendorong mereka untuk mengikuti pelatihan sekarang banyak sekali disediakan melalui platform online maupun bentuk-bentuk komunitas yang lain. Iya, benar sekali Bapak. Luar biasa Pak ya. Jadi setelah sekian waktu kita melakukan percakapan ini, apa kesimpulan yang bisa Pak Ibnu ambil dari hasil percakapan kita? Mungkin kesimpulan yang kita ambil bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan bersama siswa itu memang betul-betul harus kita perhatikan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, bahwa siswa itu seorang individu yang berbeda-beda, maka dari itu kita harus bisa memahami individu tersebut. Iya, luar biasa Pak ya. Kesimpulan kegiatan refleksi kita hari ini luar biasa sekali. Semoga ini tidak hanya bermanfaat untuk Pak Ibnu, tapi juga bermanfaat buat saya. Terima kasih Bapak bincangnya hari ini. Saya sangat termotivasi dengan praktik-praktik baik yang sudah Bapak lakukan di sekolah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.